pasti hoax nih, karena di sana tuh emang saya nggak nyalain sosial media, nggak nyalain, cuman hanya telepon dan SMS. Jadi BB semua tuh nggak ada, Twitter tuh nggak ada. Tiba-tiba ada salah satu teman di TV sebelah nanya, Raffi, Olga bener meninggal? Waduh, ini kok bener pertanyaan lagi nih. Ya saya suruh cek ke manajer saya sama Mira, coba dicek. Akhirnya Mira, dia kan aktif tuh semua sosial medianya. Oh ternyata di sosial media semua ada RIP Olga, selamat jalan Olga. Alhamdulillah. Iya. Hei, assalamualaikum. Ya kabar ini, sehat hari ini ya. Sehat. Saya baru nyampe banget nih. Halo sahabat Dasyat, kita baru nyampe banget nih. Pi, Gimana di Den? Olga. Olga Iya. udah nggak ada ya. Ya sedih lah pastilah. Udah banyak doa juga di sana, banyak doa juga. Terus sekarang, waalaikumsalam. Sekarang rencananya mau langsung ke makam Olga. Mau ziarah. Ini juga dicepetin pulangnya, Den. Harusnya gue baliknya tanggal 2. Iya. Jadi rombongan masih di sana semua. Jadi sekarang dipulangin cepet supaya masih bisa silaturahmi ke keluarganya Olga sama ke makamnya Olga. Oke, sekarang kita langsung ke mobil, Pi. Iya. Kita sekarang langsung Gue naik akan- mobil lo aja Iya, tuh. boleh lu naik sini aja. Mobil gue nih. Ya udah, lu naik sini aja enggak apa. Gak apa-apa nih. Bareng. Gimana kemarin ibadah umroh, Pi? Lancar? Ya alhamdulillah Den, lancar banget. Meskipun ini dicepetin cuma 6 hari. Kalau keluarga sama rombongan tuh semuanya 9 hari. Itu berarti keluarga masih di sana. Masih di sana karena ini dicepetin pulang juga supaya bisa ke Olga gitu. Iya. Karena kan tadi rencananya umrohnya 9 atau 10 hari lah, pokoknya total tuh 10 hari nyampe sini. Terus memang rencananya ada mau pergi sama Gigi. Nah, karena kalau misalnya saya umrohnya 9 hari langsung pergi, takutnya nggak keburu ke keluarganya Olga. Jadi sekarang dicepetin, aku pulang cuman berdua sama Mira sama satu temen saya, terus sampai Indonesia, makanya ini langsung mau ke makamnya Olga. Nah, sampai kemarin tuh berita itu datang waktu kabar meninggalnya Olga Saputra, kita semua shock. Raffi sendiri waktu pertama kali dengar kabar itu dari siapa, terus gimana, Fit? Lagi ngapain Raffi di sana? Ya pertama kali dengar itu di sana mau sholat Jumat, Posisi di Madinah ya, Raffi? Iya, posisi di Madinah itu mau sholat Jumat karena Olga tuh meninggal jam 3 ya siang. Kabarnya ya, betul. Jam 3 siang, ya jam 2 jam 3 siang. Nah, di sana tuh 4 jam lebih Oke. lebih lama. Jadi kurang lebih pas mau sholat Jumat di sana. Kaget juga, pertama masih belum santer, masih ini kayaknya hoax nih. Karena bukan yang pertama ya. Iya. Sebelumnya ada kabar-kabar seperti itu juga dan tidak benar. Benar. Nah, setelah itu baru Mastiin dulu dong, Raffi. pastiin dulu karena ini memang pasti hoax nih, karena di sana tuh emang saya nggak nyalain sosial media, nggak nyalain, cuman hanya telepon dan SMS. Jadi BB semua tuh nggak ada, Twitter tuh nggak ada. Tiba-tiba ada salah satu teman di TV sebelah nanya, Raffi, Olga bener meninggal? Waduh, ini kok bener pertanyaan lagi nih. Ya saya suruh cek ke manajer saya sama Mira, coba dicek. Akhirnya Mira, dia kan aktif tuh semua sosial medianya. Oh ternyata di sosial media semua ada RIP Olga, selamat jalan Olga. Terus ternyata udah ada reportnya juga live ternyata di TV-TV di Indonesia. Terus akhirnya si Mira juga, manajer saya tuh cek ke manajernya Olga, bilang iya. Wah baru di situ tuh. Itu antara masih percaya dan nggak percaya. Jadi nangis enggak, lemas enggak, ya masih biasa gitu. Aduh masih bingung. Aduh gimana ya, pas malam-malamnya itu kan saya ada ustadz ya. Iya. Ngobrol sama ustadz ini sahabat saya meninggal di sana. Oh ya udah Pak Raffi, sebenarnya yang paling penting itu adalah doa, katanya. Kata Ustadz Munawir itu doa. Ayo kita nanti malam kita doain buat Pak Olga, kita doain untuk
sholat gaib mayit kita doain. Wah pas ya mas Pak Ustadz Munawirnya diajak sholat di sampingnya makam Nabi Muhammad di Raudhah namanya. Benar, itu tempat yang sangat, Itu tempat yang mustajab lah Iya. kalau kita berdoa di situ, berdoa sholat gaib mayit. Tapi sebelumnya juga saya udah disolat di situ. Tapi waktu sebelum tahu Olga meninggal, malam sebelumnya saya udah sholat di situ, berdoa yang terbaik buat teman-teman semua, untuk Iya. Dahsyat, untuk Denny, banyak saya doa lama. Saya juga doain Olga di situ. Tapi ya apa mau dikata, ternyata besoknya Olga dipanggil Tuhan. Terus saya nanya sama Pak Ustadz ini kalau memang kita kan besoknya dari Madinah itu mau ke umroh kan, maksudnya mau ke Mekah. Saya tanya, saya boleh nggak umrohin Olga? Oh boleh, ada dua caranya. Satu, Raffi misalnya ambil mikot dulu, Raffi umroh untuk sendiri dulu. Kedua, bisa dibadalin itu misalnya sama orang lain, tapi orang lain itu sudah pernah umroh dan sudah pernah haji. Nah, jadi bareng-bareng kita besoknya umrohin Olga, saya sama almarhum papa saya. Ya disitulah baru kerasa, ya Allah sedih banget, apalagi pas berdoa di depan Ka'bah gitu. Kita tahu juga salah satu keinginan Olga waktu Olga ngobrol sama Habib Selon, Olga bilang sama Habib Selon dia pengen umroh nanti di saat benar-benar pengen gitu. Dan itu sampai sekarang, sampai dengar kabar Olga meninggal belum terlaksana. Dan Raffi lagi di sana, subhanallah. Jadi Raffi sebagai orang yang sangat dekat sama Olga malah dalam posisi yang tidak di sini sedang melaksanakan ibadah umroh di Mekah, malah akhirnya bisa mengumrohkan Olga. Jadi salah satu keinginan Olga juga bisa tercapai, salah satu karena Raffi. Ya sebenarnya juga, di sana tuh orang Indonesia yang ada di sana semua tuh nanya pasti. Soalnya mereka berita itu sampai ke sana juga. Beritanya sampai ke sana, sampai ada orang Malaysia, ada orang Singapura. Halo Raffi Ahmad, sorry to hear that. Maksudnya mereka bilang tuh ikut berduka. Orang-orang Indonesia yang ada di sana juga sama semuanya. Yang lagi pada melanakan ibadah bilang umroh. aduh Mas Raffi itu benar beritanya. Iya, saya bilang doain. Jadi setiap saya ketemu orang di sana, saya bilang tolong doain, karena doa aja yang bisa membuat Olga mendapatkan tempat yang terbaik gitu. Dan maaf ampuni kalau memang ada salah yang nggak sengaja ataupun yang disengaja. Ya itu beritanya sampai ke sana ramai banget lah gitu. Sampai negara-negara tetangga aja yang memang sering nonton Dahsyat itu pada berduka gitu, pada sedih. Kalau di sana sempat ada firasat apa sih? Sebenarnya nggak, saya tuh dimimpin sama Olga tuh 3 kali. Yang paling pertama itu waktu Olga pertama kali lagi masuk rumah sakit di Singapura. Sebulan setelah itu saya dimimpin sama dia datang ke rumah, dia ngetok pintu rumah saya yang di Lebak Bulus. Waduh, saya pikir siapa ini malam-malam ngetok-ngetok, pas saya buka, enggak, suaranya dulu Rapi. Lah, kayak suaranya Olga. Saya bilang, saya langsung buka pintu. Oh bener Olga. Si Olga bilang, "Pi, ayo Pi, temenin Eke yuk." Itu masih bercanda-bercanda tuh di mimpinya tuh, masih bahasa yang lucu-lucu gitu. "Temenin Eke," kata dia. "Aduh Gang, gua ngantuk nih kan besok Dahsyat." "Ayo lu juga Dahsyat kali, banyak bolos melulu." Waktu itu Olga masih kan suka bolos kalau enggak. "Ayo Gah, tidur sini aja deh biar besok kita bareng." "Ah enggak Pi, ayo temenin gue dong." "Ah gue udah ngantuk nih Gah." "Lu mah malam, bukannya malam nih, subuh." Gue tutup pintunya. Pas mau masuk itu gue pikir kasihan juga si Olga, buka lagi pintu keluar, Olganya nggak ada, ternyata ada di ujung townhouse. Terus dia ngebalik Olganya, "Ayo Pi, mau nggak temenin gue, yuk." "Aduh Gak, lu nggak kira-kira mau temenin kemana sih, lu ngantuk." "Ah lu mah nggak asik deh Pi." Dia pergi aja. Itu di mimpi yang pertama. Di mimpi yang kedua saya lupa ingat-ingat. Yang terakhir waktu saya di Jogja, itu tepatnya Sabtu ya hampir seminggu sebelum Olga meninggal. Saya lagi di Jogja. Mimpinya itu saya lagi nunggu di tempat ruang tunggu artis acara live TV. Dia datang tiba-tiba, "Pi," dia bilang, Olga, mana aja Gah?" "Iya ada." Dia bilang, "Pi, nitip-nitip ya." Dia ngomong. Tapi ngomongnya udah lebih santun, udah nggak kayak mimpi yang awal nggak bercanda nih. Badannya gede banget, maksudnya badannya dia tuh kayak badan fitness gitu, maksudnya gede tegap, sama rambutnya panjang gondrong. Nitip-nitip ya Gah, nitip-nitip ya Pi." "Iya beres lah pokoknya." Di mimpi gue juga nggak ada Olga sakit, nggak ada Olga apa. "Iya beres pokoknya mah, nitip-nitip aman lah Gah." Udah Gah, pas gitu tiba-tiba ada orang salah satu kru TV, "Ayo udah mah, ayo live kita live, ayo kita masuk." Nah gue bilang, "Ayo Gah kita live." "Nggak Pi, gue di sini aja."
Pi titip-titip ya. Habis itu saya udah kebangun. Itu mimpi seminggu yang lalu sebelum Olga meninggal. Nah Raffi tuh waktu barusan Raffi bilang Olga badannya gede dan rambutnya agak gondrong, gue sempet merinding dengarnya. Karena kenapa? Itu adalah kondisi terakhir Olga, Vi, yang dilihat sama teman-teman. Jadi memang Olga rambutnya katanya agak panjang waktu terakhir sebelum dikafanin, sama gemuk gitu. Iya, gue terakhir ketemu Olga juga udah lama, udah lebaran tahun lalu.